Oke, pada video sebelumnya kita sudah belajar konsep if then pada firewall filter. Pada video kali ini kita akan belajar tentang firewall strategi. Jadi di sini kita punya router gateway ya. Nah, kemudian di sini anggap saja kita punya beberapa komputer. Jadi di sini saya copy paste aja. Copy paste. Oke. Jadi di sini saya copy paste. Nah, seperti ini. Jadi 4 komputer ya. Jadi katakanlah di sini kita punya 100 komputer. Jadi di sini saya cuma copy pastenya 4 karena nggak muat. Oke, kita lanjut. Jadi untuk topologinya saya masukkan switch. Saya copy paste aja dari sini, nggak apa-apa ya. Copy pastenya. Kita masukkan switch. Ini kita agak jauhkan sedikit ya. Oh, ini kelebihan satu. Nah, sebentar. Oke, seperti ini. Nah, kemudian dari switch ini akan terhubung ke router dan kemudian dari switch ini juga akan terhubung ke semua komputer yang ada. Semua laptop atau komputer yang ada. Kita pakai ini aja ya. Kita paste. Nah, ini. Bisa nggak ya kita kasih bengkokan seperti ini? Oh, bisa. Seperti ini. Kita hubungkan semua ke komputer yang ada. Oh, nih. Oke, jadi topologinya seperti ini. Kemudian katakanlah di sini kita punya 100 komputer ya. Kita punya 100 komputer. Oke. Oke. Ini 100 komputer. Di sini aja kelihatannya. Oh, taruh di sinilah. 100 komputer. Anggap saja ini 100 komputer. Oke. Nah, sekarang kasusnya di sini saya akan coba tuliskan di notepad ya. Kita buka notepadnya dulu terlebih dahulu. Oke, saya coba tuliskan contoh kasus yang pertama di notepad, yaitu sebagai contoh misal kita ingin agar dua komputer tidak bisa ping ke 8 888. Kemudian 98 komputer lain itu bisa. Itu bisa ya. Oke, 98 komputer bisa. Gini aja. Komputer bisa. Saya katakan tadi di sini kita punya total 100 komputer. Komputer. Oke. Jadi kita ingin agar dua komputer tidak bisa ping ke 888, kemudian 98 komputer lainnya itu bisa. Nah, untuk
menyelesaikan kasus ini, sebenarnya kita punya dua cara. Yaitu cara yang pertama, kita bisa membuat 98 rule accept, kemudian satu rule drop. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita akan membuat 98 rule accept, kemudian satu rule drop, yaitu 98 rule accept untuk mengizinkan 98 komputer lainnya bisa. Sedangkan kemudian kita akan bikin satu rule drop, yaitu untuk menolak atau memblokir paket dari dua komputer ini. Nah, ini adalah cara pertama. Cara yang kedua, kita bisa membuat dua rule drop, kemudian satu rule accept. Nah, ini hampir sama saja ya, yaitu kita membuat dua rule drop, di mana dua rule ini digunakan untuk memblokir dua komputer ini. Kemudian satu rule accept-nya dua komputer ini ya. Kemudian satu rule accept-nya ini ditujukan untuk mengaccept 98 komputer yang lainnya gitu, yang ada. Nah, kita perhatikan di sini untuk cara pertama kita membutuhkan 99 rule. Maaf. Oh, salah. Kita membutuhkan 99 rule. Untuk yang cara kedua, kita hanya membutuhkan 3 rule. Nah, tentu saja di sini kita lebih memilih cara yang kedua ini. Nah, cara yang kedua ini bisa kita sebut sebagai drop view accept any. Artinya kita drop beberapa, kemudian sisanya kita terima. Nah, kalau yang cara pertama bisa kita sebut sebagai accept view drop any. Nah, jadi ini perbedaannya ya. Jadi artinya kita bisa accept beberapa dulu, kemudian sisanya kita drop gitu. Nah, sekarang saya kasih contoh kasus yang lain. Sebagai contoh kasus yang lain, kita ingin agar dua komputer bisa ping ke 8888, kemudian 98 lainnya, 98 komputernya lainnya itu tidak bisa. Jadi dua komputer bisa ping ke 888 dan 98 lainnya itu tidak bisa. Nah, untuk kasus ini kita lebih memilih accept view drop any, yaitu cara yang pertama. Kenapa demikian? Karena jika kita menggunakan cara yang pertama ini,
kita hanya perlu membuat dua rule except gitu untuk uh, mengizinkan dua komputer ini. Nah, kemudian kita membuat satu rule drop, di mana satu rule drop ini digunakan untuk memblokir 98 komputer yang lainnya. Oke, itu adalah konsep dari firewall strategi, yaitu kita memiliki dua strategi yang namanya ada accept view drop any, dan yang kedua kemudian ada juga namanya drop view accept any. Nah, semua itu tergantung dari kondisi atau status teman-teman ya. Ini contoh kasus kita tuliskan. Bentar. Ini contoh kasus. Gini. Oh ya, maaf. Jadi di sini kita tuliskan aja ya, biar enggak lupa. Jadi ini kita menggunakan tadi accept, menggunakan cara yang pertama yaitu accept view drop any yaitu kita hanya memerlukan dua rule accept dan satu rule drop, seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian ini saya ulangi lagi ya. Ada namanya accept view drop any. Ada yang kedua namanya yaitu ada juga strategi namanya drop view accept any. Nah, untuk penggunaannya teman-teman harus menentukan sendiri apakah teman-teman lebih efektif menggunakan accept view drop any atau justru lebih efektif menggunakan yang drop view accept any. Semua tergantung dari kondisi dan kasus teman-teman. Nah, saya rasa cukup untuk konsep firewall strategi di Mikrotik. Jika teman-teman kebingungan untuk memahami materi ini, silakan coba teman-teman diulang videonya, dan juga masih kesulitan, teman-teman bisa komentar di kolom komentar. Oke. Pada video berikutnya kita langsung praktek konfigurasi firewall filternya di Mikrotik. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.